Halo? Nah. Shalom Coolers, apa kabar kalian? Shalom Kak. Shalom Kak. Luar biasa, shalom Kak. Shalom. Shalom. Oke, aku harap kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Sekarang kita semua berada di sini. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena atas bimbingan dan rahmat-Nya kita semua boleh berkumpul bersama-sama lagi. Kita semua bisa mempunyai waktu untuk hadir dalam Cool Friday service kita pada hari ini. Oke, sebelum ibadah ini akan kita mulaikan, aku mau bacain rules and regulation untuk kita semua nih. Nah, yang pertama, wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Yang kedua, open kamera kecuali bagi yang berkendala. Dan 3, menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi. Keempat, sepanjang jalannya ibadah, diharapkan mic untuk di-mute dan unmute saat di sesi tertentu ya. Jika ingin keluar dari link chat karena ada keperluan mendesak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada. Dan yang terakhir, harus tetap antusias. Oke, sekarang kita akan membuka ibadah kita pada hari ini. Dan aku akan memimpinnya dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa, kita fokuskan diri kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan ya Tuhan, untuk hadir bersama-sama ya Tuhan, dalam ibadah Friday service kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa kiranya Engkau membimbing Friday service kali ini ya Tuhan, hingga bisa berjalan dengan baik ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Berkatilah setiap komite-komite yang in charge ya Tuhan, berkatilah kami semua agar kami dapat menjalankan tugas kami masing-masing dengan baik. Juga ya Tuhan, bagi preacher kami pada hari ini, bimbinglah dia, berikan dia hikmat kebijaksanaan ya Tuhan, agar dia mampu men-sharingkan firman-Mu pada hari ini hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami hanya mau serahkan Friday service kami pada hari ini ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan kepada komite lain yang akan in charge untuk bagian ini. Terima kasih. Ajaib memulihkan umatnya, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya,
bebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Lupakan yang di belakang, serahkan diriku padamu Yesus, dan berlari kepada tujuan. Minggu hari yang baru yang telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranmu. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, yang terbaik bagiku. Ku lupakan yang di belakang, ku serahkan diriku padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuan. Minggu hari yang baru
telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, yang terbaik bagiku. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Baik, Pak Tama, kami persilakan untuk membawakan sharing firman Tuhan. Mic-nya Pak masih off. Saya punya, bentar ya. Oke, apakah sudah kelihatan ya? Ya, teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu Jesus is the center. Kemudian kita mau kaitkan itu dengan kehidupan yang berbuah di dalam kehidupan spiritual teman-teman dan saya. Nah, sebelum itu mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur oleh karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang telah mati dan bangkit bagi kami, sehingga kami yang tadinya mati secara spiritual sekarang boleh menikmati kehidupan di dalam Dia. Dan hidup itu nampak di dalam kehidupan yang disesuaikan kepada pikiran, perasaan, dan teladan daripada Kristus. Kami bersyukur untuk firman yang Engkau berikan juga kepada kami, sehingga kami nanti bisa membaca dan merenungkannya, dan menjadi panduan bagi kami di dalam pertumbuhan iman kami, maupun penentu bagi kami bagaimana seharusnya kami berbuah di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami berdoa kepada Allah yang telah memberi begitu banyak kasih karunia, supaya Ia boleh menjadi Allah yang sekali lagi memberi kasih karunia yang sama kepada kami. Kepada Allah yang memberi firman melalui pekerjaan Allah Roh Kudus, supaya sekali lagi bekerja melalui Allah Roh Kudus untuk mencerahkan pikiran kami, supaya kami mengerti firman dan tahu bagaimana seharusnya kami hidup di dalam kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut kebenaran Tuhan. Amin. Ya teman-teman, jadi secara prinsip yang teman-teman dan saya bicarakan, temanya adalah kira-kira berbicara mengenai kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Namun yang menjadi target utama daripada perenungan kita hari ini dengan firman Tuhan adalah pembicaraan mengenai berbuah di dalam kehidupan kita secara spiritual. Saya membaca teks yang diberikan kepada saya untuk kita renungkan sama-sama dari Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai 7, namun saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya saudara, ini adalah satu bagian firman Tuhan yang menarik, orang sering merenungkan ini
pada saat Natal. Namun saudara dan saya merenungkan ini untuk memahami bagaimana kehidupan Kristen yang seharusnya. Nah, pertama, tema berpusat kepada Kristus adalah sebuah tema yang sangat penting. Ya. Karena saudara dan saya punya kehidupan secara spiritual itu memang berakar di dalam Kristus ya. Dari segi istilah saja kita menyebut diri kita sebagai Kristen di dalam Kisah Para Rasul, ya Kristen berarti pengikut Kristus. Mengikut berarti saudara dan saya bukan berjalan di depannya Kristus, lalu Kristus mengikuti kita kemana kita mau. Tetapi sebaliknya mengikut Kristus berarti saudara dan saya melangkah, berjalan di belakang Kristus, mengikuti jejak-jejak yang Dia berikan. Itu berarti saudara dan saya mencoba untuk meneladani Dia langkah demi langkah. Berarti kalau saudara dan saya menjadi Kristen, berarti kita mau menjadi orang-orang yang meneladani Kristus. Dan ini juga berbicara mengenai poin yang kedua yang saya mau ajak saudara pikirkan di bagian awal. Mengapa meneladani Kristus dan menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita adalah penting. Karena kehidupan Kristen yang berpusat kepada Kristus itu terjadi dari awal sampai akhir. Mulai dari awal ketika saudara dan saya mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru terjadi karena saudara dan saya menikmati benefit dari karya Kristus. Dia mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya, dan waktu Dia bangkit, kuasa kebangkitan itu saudara dan saya nikmati melalui pekerjaan Allah Roh Kudus. Roh Kudus mempersatukan saudara dan saya dengan Kristus. Di sana kita mengalami apa yang disebut sebagai kelahiran baru. Awal daripada kehidupan spiritual kita diawali, dinikmati di dalam Kristus yang mati dan bangkit bagi kita. Lalu ketika dikatakan kita berakar di dalam kehidupan spiritual sebagai orang Kristen, itu fondasi di mana saudara dan saya berdiri dan berakar adalah Kristus. Dia adalah fondasi yang paling kokoh gitu. Firman yang Dia berikan kepada saudara dan saya melalui pekerjaan Allah Roh Kudus itu menjadi fondasi bagi kita supaya kita kemudian bisa berakar. Maka kita sekali lagi melihat bahwa untuk bicara mengenai berakar di dalam iman yang benar, itu saudara dan saya butuh Kristus. Ketika saudara dan saya bicara mengenai bertumbuh secara spiritual, saya mengutip Sinclair Ferguson waktu dia bicara mengenai pertumbuhan secara spiritual, dan dia bilang bertumbuh secara spiritual berarti menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau kita bertanya-tanya apakah saya bertumbuh atau tidak, silakan lihat kepada firman Tuhan, lalu kemudian mari berefleksi apakah makin hari kehidupan saya makin serupa dengan Kristus atau tidak. Jika kehidupan saya makin lama makin serupa dengan Kristus, maka kita bisa memastikan bahwa kita menikmati apa yang disebut sebagai pertumbuhan secara spiritual. Dan sekarang hari ini kita berbicara mengenai berbuah. Berbuah di dalam kehidupan Kristen itu tidak lepas daripada teladan yang diberikan Kristus bagi saudara dan saya. Sehingga tadi saya bilang ya, kehidupan Kristen berarti mengikuti jejak Kristus. Menjadi orang Kristen berarti meneladani Kristus dan menjadikan Kristus sebagai pusat dari kehidupan kita. Nah, mari kita masuk lebih spesifik sekarang kepada apa itu kehidupan yang berbuah. Ya, kita seringkali mengukur apakah berbuah atau tidak. Ada orang yang bilang berbuah berarti terjadi multiplikasi. Kita penginjilan, lalu kemudian ada orang bertobat, dia menjadi Kristen, ya itu adalah buah pelayanan saudara dan saya. Tetapi saya setuju bahwa waktu saudara bilang buah, salah satu indikatornya adalah pelayanan dan penginjilan saudara dan saya menghasilkan orang-orang yang disebut sebagai orang petobat-petobat baru dalam kehidupan kita, atau di dalam kehidupan orang Kristen, di dalam gereja, di dalam pelayanan teman-teman di kampusnya saudara. Itu bisa didefinisikan sebagai multiplikasi, dan itu juga buah pelayanan dan penginjilan saudara dan saya. Tetapi waktu saudara bicara mengenai buah itu tidak bisa disempitkan atau direduksi hanya terkait dengan multiplikasi saja. Karena kalau saudara dan saya bilang bahwa buah itu alat ukur satu-satunya adalah multiplikasi, maka Yeremia itu bisa disebut sebagai nabi yang gagal. Ya, kalau saudara baca kitab Yeremia dan sejarah Israel mengenai Yeremia, itu hampir ada penulis yang mengatakan kita sulit untuk lihat hasil pelayanan Yeremia kalau dilihat dari jumlah orang yang bertobat. Nah, apakah Yeremia gagal untuk berbuah kalau saudara dan saya pakai alat ukurnya multiplikasi sebagai alat ukur? Jadi kalau kita bilang hidup yang berbuah, ya itu berarti saudara dan saya melayani, saudara dan saya menginjili, dan ada orang yang kemudian muncul sebagai petobat baru melalui pelayanan itu, ya itu bagian dari buah. Tetapi itu bukan satu-satunya definisi mengenai kehidupan yang berbuah. Kehidupan yang berbuah juga bisa saudara dan saya definisikan kepada poin yang kedua, yaitu pengembangan talenta yang Tuhan berikan kepada kita.
Ya, ketika kita bicara mengenai talenta ya, talenta itu bukan cuma bakat ya. Sempit sekali kalau saudara bilang talenta itu bakat. Talenta itu bisa saja segala sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, talenta itu bukan hanya ngomong mengenai bakat yang saudara dan saya punya, tetapi bicara mengenai semua pemberian baik. Tinggal saudara dan saya koreksi diri, refleksi diri, apa saja pemberian baik yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah Tuhan memberikan kepada saudara studi yang baik, kondisi ekonomi yang baik? Apakah Tuhan memberikan saudara tempat studi yang baik? Itu semua adalah talenta yang kemudian harus saudara dan saya manfaatkan dan menjadi buah di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena saudara dan saya salah tulis itu, stagnansi adalah kejahatan yang serius di hadapan Tuhan. Ya, begini teman-teman, di dalam perumpamaan mengenai talenta atau perumpamaan mengenai uang mina, saudara dan saya melihat orang yang mendapat 5 talenta menjadi 10 talenta. Orang yang mendapat 2 talenta menjadi 4 talenta. Kepada 2 orang ini Tuhan bilang, engkau adalah hamba yang baik. Tetapi kepada orang yang dapat 1 talenta dan kemudian tetap 1 talenta, Tuhan bilang dia adalah hamba yang jahat. Nah, dia jahat bukan karena membuat 1 talenta jadi 0 atau rusak. Enggak. Dia dapat 1 talenta, dia kembalikan 1 talenta dan Tuhan bilang engkau adalah hamba yang jahat. Itu berarti kita adalah orang Kristen yang baik jika segala sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya kembangkan untuk menjadi lebih baik. Saya tidak usah itulah. Begini, kadang-kadang orang Kristen berdoa untuk minta dapat pacar, itu yang paling sederhana kan. Tuhan, saya mau ada pacar, kok semua orang sudah punya pacar, cuman saya jomblo sendiri gitu. Kemudian Tuhan itu beranugerah dan memberikan saudara seorang pacar. Pertanyaannya sekarang adalah setelah saudara punya pacar, dalam relasi kita saling mengasihi dan saling mencintai itu, kehidupan spiritual kedua orang yang terlibat di dalam relasi ini makin baik atau makin buruk? Kalau kehidupan spiritual saudara setelah pacaran justru menjadi lebih buruk, maka saudara tidak mempertanggungjawabkan apa yang baik yang Tuhan berikan. Saya asumsikan yang namanya pacar, saudara berdoa Tuhan kasih ya, itu mungkin Tuhan punya tujuan yang baik di situ. Setelah saudara mendapatkan seorang pacar atau nanti besok-besok saudara menikah, setelah menikah Tuhan memberi suami atau istri, saudara punya pelayanan menjadi lebih baik atau lebih buruk? Kalau saudara kemudian dapatkan seorang anak, itu juga saudara dan saya bisa melihat itu sebagai sesuatu yang baik yang dianugerahkan Allah. Itu bagian dari talenta. Setelah dia 2 tahun, 3 tahun bersama dengan kita, anak ini menjadi lebih baik atau lebih buruk. Semua ini harus dipertanggungjawabkan. Saudara, kita tuh berdoa minta banyak hal kepada Tuhan sebagai hal-hal yang baik untuk kita. Kalau Tuhan kasih berarti Tuhan melihat itu sesuatu yang baik. Semua yang saudara doakan, semua yang saudara minta dari Tuhan, pada akhirnya harus saudara pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan itu harus menjadi makin lama, menjadi makin baik. Diri saudara, kapasitas akal budi saudara sebagai seorang mahasiswa, pelayanan saudara makin lama harus menjadi makin baik. Ini yang dimaksud dengan kehidupan yang berbuah. Talenta, hal-hal baik yang Tuhan berikan harus dikembangkan. Tetapi hari ini yang saya mau ajak saudara untuk renungkan lebih dalam adalah poin yang ketiga. Saudara berbuah karena saudara memiliki karakter Kristus. Ini bertumbuh dan berbuah menjadi identik di sini. Kita, karakter yang dimiliki oleh Kristus, dimiliki oleh orang Kristen. Kalau saudara dan saya tidak memiliki karakter Kristus, meskipun segala yang baik Tuhan titip, lalu kemudian ya kelihatannya berkembang dan makin lama menjadi baik, kita makin lama makin pintar, pekerjaan kita makin lama menjadi makin baik, kuliah kita juga makin lama makin maju. Tetapi kalau saudara dan saya punya karakter tidak menjadi serupa dengan Kristus, maka saudara dan saya tidak punya apa-apa yang bisa disaksikan sebagai buah di dalam kehidupan orang Kristen. Maka mari kita mulai lihat poin yang ketiga ini di dalam teks yang saudara dan saya baca. Di situ dikatakan ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama di dalam kehidupan jemaat menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Artinya yang dia minta adalah pikiran, perasaan yang sama dengan Tuhan Yesus punya. Karakteristik, cara berpikir yang sama, cara merasa, emosi dan perasaan yang sama yang ada di dalam Kristus, itulah yang harus saudara dan saya perjuangkan. Jadi kalau saudara dan saya bilang berbuah, itu adalah sebuah perjuangan seumur hidup yang melibatkan totalitas hidup saudara dan saya. Maksudnya bagaimana?
saudara dan saya berbuah itu tidak bisa lepas dari kerja akal budi kita. Banyak orang merasa makin rohani kalau akal budinya makin nggak dipakai. Sehingga makin mistik, makin irasional, terlihat makin rohani. Alkitab menolak konsep itu. Tuhan Yesus bilang kalau mengasihi Tuhan, mengasihi dengan segenap hati, tapi juga mengasihi dengan segenap akal budi. Tuhan menciptakan akal budi saudara dan saya sebagai sesuatu yang baik. Kita dicipta agak sebagai gambar Allah dengan akal budi, maka akal budi adalah sesuatu yang baik. Mengenal Allah itu tidak mungkin nggak melibatkan fungsi akal budi. Memahami kehendak Allah itu melibatkan fungsi akal budi. Nah, waktu saudara dan saya lihat nasihat Paulus supaya orang-orang ini memiliki kehidupan atau karakter seperti Kristus, yang pertama dia bilang, kamu harus menaruh pikiran atau mengarahkan pikiran seperti atau sesuai dengan pikiran yang dimiliki oleh Kristus. Maka kita punya akal budi ini harus diarahkan sesuai dengan kebenaran firman. Untuk apa? Saya kira salah satu arah utama dari kehidupan saudara dan saya adalah mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus setiap kali dia melakukan sesuatu, waktu Yohanes dia datang untuk dibaptis oleh Yohanes, kemudian Yohanes bilang, aku tidak layak. Lalu dia bilang, kita harus lakukan ini. Kenapa? Karena melaluinya kehendak Allah digenapi. Kalau kehendak Allah digenapi, kemuliaan Allah dinyatakan. Datanglah kerajaanmu. Kapan kerajaan Allah hadir? Itu dikaitkan dengan kalimat selanjutnya dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kerajaan Allah hadir. Kerajaan Allah dan kemuliaannya hadir ketika kehendak Allah dilaksanakan. Di dalam konteks kampusnya saudara-saudara, kerajaan Allah bisa hadir jika saudara-saudara melakukan apa yang disebut sebagai kehendak Allah. Tetapi untuk melakukan kehendak Allah, saudara harus mengarahkan fungsi akal kita untuk pahami. Tujuan hidup kita adalah mempermuliakan Allah dengan melakukan kehendak Allah. Maka akal budi ini bukan hanya dipakai untuk belajar studi di bidang kita masing-masing, tetapi dipakai untuk belajar dan memahami apa yang disebut sebagai kehendak Allah. Lalu kemudian saudara dan saya perlu untuk menata perasaan kita. Sekali lagi, menata perasaan kita seperti perasaan Kristus. Begini, kadang-kadang orang bilang marah itu selalu salah ya. Tetapi saudara bisa lihat bahwa di dalam kitab Wahyu ada semacam ketidaksabaran atau kemarahan yang suci. Waktu dikatakan kamu jemaat Efesus, saudara boleh lihat di dalam Efesus pasal yang kedua, tidak dapat sabar terhadap guru-guru yang palsu. Jadi ketidaksabaran pun seringkali kita lihat sebagai negatif, tetapi kalau saudara lihat di dalam Efesus ada semacam ketidaksabaran yang suci di situ. Tuhan Yesus pernah marah dan membalikkan meja-meja penukar uang. Ini adalah semacam kemarahan yang suci. Marah karena kehendak Allah dinodai, kebenaran Allah itu diinjak-injak. Nah, kalau saudara dan saya paham kebenaran, tetapi kemudian perasaan kita itu tidak berpihak kepada kebenaran, tidak terikat kepada kebenaran, maka kita paham apa yang benar, tapi waktu orang melakukan ketidakbenaran, kita biasa-biasa saja. Saudara tidak serupa dengan Kristus. Ini akan membuat, kalau saudara dan saya punya pikiran paham kebenaran, perasaan kita itu cinta kebenaran, itu akan membuat saudara dan saya sebagai orang Kristen yang berbuah, berani untuk menegur kesalahan. Kadang-kadang kita mau tegur teman yang salah, itu kita merasa nggak enak. Tapi perasaan ini nggak cocok dengan perasaannya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus waktu lihat murid nggak beres, dia langsung tegur. Bukan karena benci, bukan karena mau menunjukkan bahwa dia seseorang itu lebih baik daripada yang lain. Bukan. Tetapi Tuhan Yesus punya perasaan, ini adalah sebuah perasaan yang suci. Dia cinta firman, dia cinta murid-muridnya, maka dia mau supaya murid-muridnya punya perasaan yang sama dengan dia. Nah, teman-teman hanya bisa berbuah kalau teman-teman dan saya punya perasaan yang sama. Bisa dikatakan demikian dengan Tuhan Yesus punya perasaan. Maka Paulus bilang, hendaklah kamu punya perasaan yang juga ada di dalam Kristus. Ini bicara mengenai berbicara mengenai usaha untuk menata perasaan kita untuk sama dengan Tuhan Yesus. Kadang-kadang kan kita itu berlindung di balik kalimat jangan menghakimi. Ya, jangan menghakimi itu tidak sama dengan tidak menegur dan tidak memberi penilaian. Karena Tuhan Yesus yang bilang jangan menghakimi itu bisa tiap kali saudara baca dalam teks menghakimi. Kamu adalah kubur yang berlabur putih dan seterusnya. Ya, jadi bertumbuh dan berbuah berarti memiliki karakter Kristus di dalam pikiran. Kristus mencari kebenaran. Pada usia 12 tahun dia belajar di dalam bait Allah. Kristus mencintai kebenaran, maka saudara dan saya mencintai kebenaran supaya saudara dan saya memiliki apa yang disebut sebagai buah di dalam hidup, yaitu menghasilkan kehidupan nyata, menghasilkan perilaku yang sama seperti Kristus. Jadi di sini
karakter Kristus itu bukan hanya bicara mengenai perbuatan-perbuatan baik, tapi cara berpikir, cara merasa yang betul-betul saudara dan saya mau sesuaikan dengan apa yang ada pada Tuhan Yesus. Maka saya tulis di sini sebagai kesimpulan. Memiliki karakter Kristus adalah syarat utama kehidupan spiritual yang sehat. Memiliki karakter Kristus adalah tujuan utama dari kehidupan Kristen. Karena melalui karakter Kristus ini, saudara dan saya bisa yakin bahwa kita sementara berakar dalam Kristus, kita bertumbuh dalam Kristus, dan ketika karakter itu terekspresi dalam hidup, berarti saudara dan saya sementara berbuah juga di dalam kehidupan kita demi kemuliaan Tuhan. Jadi buah itu tidak bisa dilepaskan dari karakter Kristus. Poin yang ketiga tadi terkait dengan definisi berbuah di dalam Kristus adalah sesuatu yang sangat penting. Mari kita lihat. Saya mau ajak saudara untuk lihat 3 karakter yang selanjutnya yang Tuhan Yesus punya dan Paulus sarankan kepada kita. Yang pertama, karakter yang saya sebut sebagai kerendahan hati. Ayat 6. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ada istilah dalam rupa Allah, dalam morfe Allah, mau mengatakan bahwa dia adalah Allah sejati. Tetapi ayat 7, dia telah mengosongkan dirinya. Nah, menarik, mengosongkan diri itu bukan dengan membuang keilahiannya dia. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah sejati, dia ada dalam rupa Allah, dalam morfe Allah, dia mengosongkan diri. Bukan dengan menyingkirkan keilahiannya, tetapi saya pakai istilah di situ, by taking and becoming. Mengambil sesuatu yang sebelumnya tidak ada, yaitu kemanusiaan. Jadi Tuhan Yesus mengosongkan diri bukan dengan meniadakan kemuliaan atau keilahiannya, tetapi Tuhan Yesus menambahkan sesuatu yang secara rasional itu seringkali orang anggap tidak mungkin, yaitu menambahkan kemanusiaan pada keilahiannya. Maka saudara dan saya perlu belajar hal ini dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu apa yang disebut sebagai kerendahan hati. Kita perlu mendefinisikan baik-baik, kerendahan hati itu bukan meniadakan, sekali lagi ya, bukan meniadakan atau menolak semua yang baik, yang mulia yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan kasih kapasitas akal, lalu kemudian ada orang yang datang, dia bilang, kamu pintar ya, gak usah juga mengekspresikan kerendahan hati dengan mengatakan, oh enggak kok, saya orang bodoh. Lah ini menyangkali fakta yang Tuhan berikan, menyangkali kebenaran yang Tuhan berikan. Kerendahan hati itu bukan dengan meniadakan, sekali lagi ya, bukan dengan meniadakan atau menolak semua yang baik. Sama seperti Tuhan Yesus rendah hati bukan dengan meniadakan keilahiannya. Dia juga tidak menolak penyembahan. Waktu Thomas itu sujud dan menyembah, dia nggak menolak itu. Sekali lagi, bukan membuang semua yang baik, semua yang mulia yang Tuhan kasih. Sehingga kalau orang puji dan kemudian sesuai dengan kenyataan, terimalah pujian itu dengan ucapan syukur kepada Allah. Jangan terima dengan, oh ya, memang gua. Itu salah, itu kesombongan. Kerendahan hati, saudara terima itu. Memang ini sesuatu yang Tuhan berikan, sesuatu yang baik, bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Tetapi yang namanya kerendahan hati itu nampak terutama di dalam hal ini. Meskipun saudara punya segala sesuatu yang baik, tetapi setelah saudara paham rencana Allah, saudara punya kerelaan untuk menerima semua rencana Allah itu di dalam hati kita dengan segala konsekuensinya. Saya kasih satu contoh, paling sederhana, itu adalah Yonatan. Semua orang zaman itu anak raja ingin jadi raja. Kerendahan hati Yonatan itu tampak bukan dalam kondisi dia membuang kesempatan untuk menjadi raja, tetapi dia menyesuaikan perasaannya dia, pikirannya dia dengan rencana Tuhan. Tuhan mau Daud yang jadi raja. Kerendahan hati itu nampak melalui kerelaan saudara dan saya untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya, meskipun kadang-kadang nggak menyenangkan. Yesus tidak menolak keilahiannya dia, tetapi dia rela menerima rencana Allah termasuk dengan menjadi manusia, lalu sudah jadi manusia mengalami penderitaan, mati di atas kayu salib. Saudara, inilah kerendahan hati yang sesungguhnya. Bukan menyangkali hal-hal yang baik, tetapi rendah hati berarti rela menerima semua yang Tuhan mau. Rela untuk menjalani semua yang Tuhan mau dengan segala konsekuensinya. Tanpa kerendahan hati ini, tanpa kerelaan hati ini, saudara tidak mungkin bisa berbuah. Buah itu berkaitan dengan pemahaman terhadap rencana Allah, kehendak Allah, dan kemauan di dalam hati, willingness di dalam hati saudara dan saya untuk melakukan kehendak Tuhan. Tanpa itu, sekali lagi, saudara dan saya tidak akan mungkin bisa menghasilkan buah. Ini karakter pertama dari ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 yang saudara dan saya bisa belajar.
Yang kedua, karakter yang dibicarakan di situ adalah ayat yang ke-7, mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Ini kan bicara mengenai inkarnasi. Pertanyaannya, dia menjadi sama dengan manusia, berinkarnasi sesuai dengan rencana Allah. Ini adalah ekspresi daripada kerendahan hati Kristus. Tapi untuk apa? Untuk apa dia menjadi manusia? Saudara dan saya tahu, untuk menyelamatkan dan melayani manusia. Ini berarti, saudara dan saya, kalau bicara mengenai buah, buah itu selalu nampak di dalam tindakan yang nyata, yaitu pelayanan kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara dan saya. Sekali lagi, Tuhan selalu membawa kita setelah diselamatkan masuk ke dalam komunitas. Di dalam komunitas, saudara dan saya diminta untuk melayani. Kenapa? Karena buah hanya dihasilkan jika orang Kristen memberi diri dan talentanya untuk membangun tubuh Kristus. Saya tandai di situ ada satu ayat 1 Korintus pasal 14 ayat 12 dan 26. Di situ, hendaklah kamu menggunakan segala sesuatu yang dianugerahkan Allah untuk membangun tubuh Kristus. Saya pernah tegur salah satu pemuda di dalam jemaat, dia bilang, Pak, saya mau kasih karunia saya supaya bisa dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Dan saya tanya, maksud kamu tubuh Kristus ini siapa? Ya, supaya orang lain bisa bertumbuh melalui pelayanan saya. Saya bilang jangan terlalu sombong, karena kamu juga tubuh Kristus. Dengan kamu memberi karunia, betul orang lain dibangun karena dia adalah tubuh Kristus. Namun kamu ingat bahwa kamu adalah tubuh Kristus juga. Maka dengan kamu memberi karuniamu, kamu sendiri juga akan mengalami pertumbuhan. Artinya kita tuh bertumbuh di dalam pelayanan, bertumbuh dalam pelayanan terhadap orang lain. Demikian juga buah itu hanya bisa dihasilkan di dalam konteks di mana saudara dan saya masuk dan kemudian memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Kenapa? Saudara bisa lihat, tadi saya bilang pelayanan berarti multiplikasi. Kalau saudara tidak melayani, termasuk di dalam penginjilan atau pelayanan di persekutuan yang saudara miliki, ya mustahil terjadi multiplikasi. Kalau saudara mau menghasilkan buah dalam pengertian multiplikasi, saudara harus masuk ke dalam pelayanan. Talenta saudara juga. Kalau saudara mau mengembangkan talenta, ya mau tidak mau talenta itu harus digunakan di dalam pelayanan. Untuk membangun tubuh Kristus, sekaligus mengembangkan talenta kita. Kalau saudara simpan, saudara kembalikan kepada Tuhan, gak rusak, baik. Tetapi Tuhan akan bilang itu sesuatu yang jahat. Maka mau nggak mau, ini harus digunakan. Dan kalau saudara mau gunakan itu, tempat yang paling tepat adalah pelayanan. Selain itu, saya tidak tahu pengurus persekutuan ini, waktu saudara masuk ke dalam pelayanan, pernah ada bergesekan nggak ya? Bergesekan satu sama lain, ada bentrokan, ada orang-orang yang karakternya kok itu nggak cocok gitu. Kalau saudara melayani ya, lalu kemudian semua baik-baik saja, semua orang itu tampak indah, baik seperti malaikat, semua saudara mesti cek, itu jangan-jangan saudara lagi melayani di sorga, bukan di Presiden University. Tapi kalau saudara melayani di Presiden University, berarti saudara masih di bumi, dan di dalam konteks pelayanan, Tuhan memberikan saudara dan saya berjumpa dengan lalang dan gandum. Gandum bisa menjadi kesusahan bagi kita, lalang juga bisa. Lalang sudah otomatis menghasilkan kesulitan dalam pelayanan. Tetapi di antara gandum pun, karena gandum ini bukan yang sempurna, bukan malaikat, maka sangat mungkin ada gesekan. Saudara mesti ingat, seringkali Tuhan menempatkan orang-orang tidak sempurna di sekitar kita, supaya itu dipakai oleh Tuhan untuk mengikis dan membentuk karakter kita, supaya memiliki karakter yang mirip dengan Kristus. Demikian juga, kadang-kadang kita pikir itu orang menjengkelkan bagi saya. Pernahkah saudara pikir dalam hatinya dia, kita tuh menjengkelkan bagi dia? Tetapi Tuhan hadirkan kita di situ untuk mengikis dan membentuk karakter dia, supaya dia punya karakter yang makin lama makin serupa dengan Kristus. Paling tidak, dalam konteks tetap mengasihi orang yang menjengkelkan, mengampuni orang yang menjengkelkan, tetap melayani. Saudara tidak bisa bilang, tapi dia terus menjengkelkan. Siapa di antara saudara dan saya yang tidak terus menjengkelkan, yang tidak terus tiap hari melukai dan mendukakan Tuhan, yang telah mengampuni saudara dan saya? Dia menyelamatkan kita, dia mengampuni kita. Kalau saya pakai istilah tiap hari kita bikin dosa, dan tiap hari kita butuh pengampunan. Tiap hari kita datang minta ampun kepada Tuhan, dan tiap hari pula dia mengampuni saudara dan saya. Maka di dalam konteks pelayanan yang sulit inilah, karakter kita yang mengasihi, mengampuni, dan tetap melayani orang yang bersalah pada kita, atau orang yang melukai kita. Di dalam konteks itulah saudara dan saya menjadi makin mirip dengan karakter Kristus. Di sini saudara bisa lihat, di dalam konteks membangun tubuh Kristus dalam konteks pelayanan itu, 3 jenis buah itu saudara nikmati. Multiplikasi.
mungkin sedikit di dalam konteks pelayanan saudara, tapi saudara sendiri bertumbuh dan orang yang ada di sana juga mengalami pertumbuhan. Keserupaan dengan karakter Kristus itu juga dijumpai di dalam konteks ini. Ini ayat yang ke-7 dan saya tambahkan ayat yang ke-8. Kesetiaan, bahkan saudara dan saya bisa tambahkan kata setia sampai mati. Yesus Kristus adalah orang yang setia, pribadi yang setia. Kalau menurut deskripsi ayat yang ke-8. Kalau saudara mau teladani Yesus, jangan cuma teladani sampai ayat yang ke-7. Melayani. Tapi apa gunanya melayani kalau nggak melayani sampai akhir? Justru karena saudara dan saya sampai tujuan akhir yang Tuhan mau, maka saudara dan saya bisa berkata bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetelestai, sudah selesai. Ini yang Tuhan mau. Saudara dan saya menyelesaikan semua hal yang Tuhan berikan sebagai dalam tanda petik agenda di dalam kehidupan saudara dan saya sesuai dengan maunya Dia. Nah, menarik karena Tuhan Yesus bilang tidak ada buah itu tidak akan mungkin bisa ada jikalau biji itu tidak mati, dikuburkan di dalam tanah. Artinya konsep buah itu senantiasa berkaitan dengan apa yang disebut sebagai pengorbanan. Kristus kalau mau menghasilkan buah di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, maka mau tidak mau harus dia mengalami proses ini, menderita sampai mati di atas kayu salib. Jadi ya buah tidak bisa dilepaskan dari pengorbanan, kerelaan untuk setia bahkan di dalam kondisi-kondisi yang paling sulit. Saya pakai istilah buah itu menuntut kerelaan untuk mati. Ya saya nggak berharap saudara mati secara fisik ya di kampus gitu dalam pelayanan, enggak. Tetapi mati di sini, saudara bisa kaitkan dengan mematikan diri, menyangkali diri. Tuhan Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Saya mau pakai dua konsep ini, karena ini dialami oleh Yesus Kristus. Menyangkal diri itu bisa didefinisikan sebagai mematikan diri. Karena Tuhan Yesus nggak pakai istilah amnesia. Barang siapa yang mau mengikut aku harus amnesia dirinya. Enggak, amnesia, bukan amnesia, tetapi Tuhan Yesus pakai istilah aparneomai. Kalau amnesia ya berarti barang siapa ikut aku dia harus lupa akan dirinya, lalu kemudian setiap kali kita jumpa hari ini, siapa namamu? Erin bilang saya Erin. Besok saya jumpa, halo Erin. Erin bilang, oh sesungguhnya saya hari ini sudah bukan Erin lagi karena saya sudah lupa siapa saya, Tuhan suruh saya melupakan diri saya. Bukan itu. Istilah penyangkalan diri berarti melawan kecenderungan-kecenderungan berdosa di dalam diri. Meskipun itu nikmat. Dosa itu nikmat. Oleh sebab itu, natur dosa kita, diri kita itu cenderung untuk menikmati dosa. Menyangkal diri berarti saya melawan kecenderungan berdosa dalam diri saya sendiri. Jadi perintah untuk menyangkal diri adalah perintah untuk taat kepada Allah dan melawan diri sendiri. Sekali lagi, menyangkal diri berarti saya taat kepada Allah dan melawan diri sendiri, kecuali terutama ketika diri saya, hati saya menginginkan hal-hal yang berdosa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya lebih cinta Tuhan daripada diri saya sendiri. Kira-kira begitu. Saudara nggak akan punya buah di dalam hidup kalau tidak memiliki karakteristik ini. Dan kalau saudara mau korbankan diri, korbankan perasaan, korbankan kepentingan demi cinta kepada Tuhan, disitulah saudara bisa ukur bahwa saudara adalah orang yang setia. Kerelaan untuk mematikan diri kita, mematikan keinginan-keinginan berdosa kita. Yang kedua, setia itu tidak bisa dilepaskan dari pikul salib. Kerelaan untuk menderita sampai mati karena kita berpihak kepada Kristus dan kebenaran. Tuhan Yesus kenapa bilang, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus sangkal diri, kemudian harus pikul salib. Kenapa? Salib itu adalah poros daripada kehidupan Kristen. Kalau saudara mau pikul salib, pada saat itulah saudara serupa dengan Kristus dan berbeda dengan dunia. Dunia ini menderita karena dosa. Salib berbicara mengenai penderitaan, tetapi menderita karena melakukan kebenaran. Kristus menderita bukan karena dia berbuat dosa. Kristus menderita karena dia menjalani kehendak Allah dan hidup di dalam kebenaran. Setelah itu dia mengalami penderitaan. Maka kalau saudara mau pikul salib, yaitu penderitaan karena setia kepada Kristus dan kebenaran, saudara menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi kalau saudara menderita karena berpihak kepada Kristus dan kebenaran, maka pada saat yang sama saudara berbeda dari dunia yang menderita karena dosa. Saya mau tutup dengan contoh ini. Saya pernah melayani di Batam cukup lama, dan saya melayani di 2 Polres. Satu Polres itu kalau saudara tahu itu namanya Polres Tanjung Uncang, satu namanya Polres Batu Ampar. Nah, waktu melayani di Polres Batu Ampar, berapa kali saya jumpa dengan satu anak baru lulus
baru lulus dari SD, kira-kira SMP. Waktu setelah khotbah saya tanya pokok doa, dia minta didoakan supaya masalah selesai keluar. Saya tanya, kenapa kamu masuk sini? Karena saya curi tabung televisi Pak, katanya. Oh ya sudah, kita berdoa. Betul, minggu depan saya datang di Polres itu dia sudah nggak ada. Tapi waktu saya pergi pelayanan di Tanjung Uncang, saya ketemu dia di situ. Saya agak terkejut. Kamu dipindahkan ya Pak? Nah, Mas, dari Batu Ampar ke Tanjung Uncang. Oh enggak Pak, waktu itu kasus di Batu Ampar sudah selesai, lalu saya ini keluar. Loh, terus kenapa masuk di sini? Ini Pak, saya curi kabel gitu ya. Jadi habis curi tabung televisi, curi kabel, akhirnya masuk di Tanjung Uncang. Setelah firman Tuhan, doanya apa? Dia bilang, Pak, kalau bisa doakan supaya nanti ini habis ini masalah bisa selesai, lalu kemudian jangan masuk sidang lah. Saya bilang, oke lah, kita berdoa. Setelah sampaikan firman, berdoa. Saya datang lagi minggu berikut, dia nggak ada. Tapi minggu berikutnya saya pergi ke Batu Ampar, dia ada di situ lagi. Saya agak kaget lagi, loh, kok kamu di sini lagi? Dipindahkan dari sana ke sini. Oh enggak Pak, ini masuk gara-gara kasus lain lagi. Apa? Curi sanyo, itu apa? Pompa air. Saya sudah pikir, wah ini nggak beres nih kalau doakan terus kayak begini. Terakhir, waktu dia mau tanya doakan, mereka yang ada di dalam sel itu masing-masing mau doa apa, masing-masing kasih tahu pokok doa, sampai di dia saya tanya, kamu mau doa apa? Lalu dia bilang doa supaya masalah selesai. Saya bilang, enggak, saya enggak akan doakan kamu supaya masalah selesai. Saya berdoa supaya kamu bertobat, bukan supaya kamu punya masalah selesai. Lalu dia bilang, Pak, jangan begitulah, mungkin ini salibnya saya. Waktu saya dengar dia pakai kata salib, saya mau pingsan. Ini penderitaan, betul itu penderitaan, tetapi itu penderitaan bukan karena kebenaran, itu penderitaan karena konsekuensi dosa. Dia bikin dosa, menderita dalam penjara, itu wajar, itu bukan salib. Salib adalah penderitaan karena kita taat kepada Kristus dan kebenaran. Nah, kalau dunia ini menderita karena dosa-dosanya, saudara menderita karena dosa-dosa, saudara dan saya serupa dengan dunia, berbeda dengan Kristus. Tetapi kalau saudara menderita karena kebenaran, di situ saudara serupa dengan Kristus yang menderita karena kebenaran, berbeda dengan dunia yang menderita karena dosa. Maka kesetiaan di dalam berpegang kepada kebenaran, menjalani kebenaran, itu akan menjadi sebuah kesaksian yang efektif di tengah-tengah dunia ini. Ini adalah karakter Kristus yang harus dimiliki supaya saudara dan saya memiliki buah di dalam kehidupan kita. Saya kira ini dari saya terkait dengan tema hari ini. Saudara dan saya berbuah, dan kehidupan yang berbuah itu berpusat kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk siang ini, kesempatan di mana kami boleh bersama-sama belajar sedikit dari kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami bagaimana seharusnya kami berbuah. Kami bersyukur karena buah tampak melalui multiplikasi, di mana kami melayani dan ada orang yang menerima Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, pada orang yang mengalami pertumbuhan. Kami bersyukur karena kami paham bahwa bertumbuh berarti apa yang Tuhan berikan pada kami itu juga berkembang. Sehingga kami tidak mengalami stagnansi secara spiritual. Tapi kami juga bersyukur karena bertumbuh berarti kami memiliki karakteristik yang serupa dengan Kristus yang bisa disaksikan di tengah-tengah dunia ini. Dan kami bersyukur karena melaluinya kami belajar. Kami harus memiliki kerendahan hati seperti Kristus. Kerelaan untuk melayani sesama seperti Kristus. Dan kerelaan untuk menanggung salib dalam hidup dan pelayanan dengan setia sampai mati seperti Kristus. Biarlah karakteristik yang sulit ini boleh kami miliki dan boleh kami saksikan di tengah-tengah dunia sebagai seorang mahasiswa Kristen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, saya firman Tuhan selesai sampai di sini. Apakah ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Tadi menurut Erin boleh 1 atau 2 pertanyaan mungkin kalau ada. Kalau tidak ada, saya akan kembalikan ke liturgis. Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan. Ya. Oke. Tes. Oke. Ya, terima kasih ya, Pak, atas sharing firman yang telah diberikan pada hari ini. Semoga menjadi berkat, semoga jadi penguatan iman kita untuk kedepannya. Dan semoga kalian juga di sana
telah mendapat apa yang telah Bapak Tama sampaikan dan menjadi tuguhan iman kalian untuk kedepannya. Oh ya, sebelum itu mari kita say thank you dulu buat itu Bapak Tama. Mari kita ucapkan terima kasih, say thank you kepada Bapak. Dalam hitungan 1, 2, 3. Thank you Pak Tama. God bless you. Sama-sama, Tuhan berkati. Oke. Tuhan berkati ya, Pak Tama dan keluarga. Oke. Nah, mari kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi pengakuan iman rasuli. Nah, kalian bisa membaca di slide yang telah dibagikan. Ya, baca dengan sendiri saja, tidak apa-apa, tidak usah hidupkan mic, karena takutnya nanti bertabrakan suaranya, dan kakak sebagai perwakilan akan membacanya juga. Nah, pengakuan iman rasuli, mari kita baca bersama-sama dalam 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan karena Ia akan datang untuk mati orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Oke. Terima kasih. Nah, untuk sesi berikutnya, seperti biasa, setelah kita mendapat sharing firman yang telah dibagikan, kita bakal ada Good News Update untuk minggu ini, di bulan Oktober, tanggal 9, 2020. Nah, di Good News Update kita ada apa aja? Mari kita cek. Yang pertama kita ada bagi kalian yang ingin memberikan beberapa persembahan kalian untuk pool, kalian bisa langsung aja transfer ke Dana. Ada di OPPO, ada GoPay, dan ada Dana. Nah, dari OPPO dan GoPay sendiri, kalian bisa lihat di nomor berikut. Nah, di situ ada nama atas Cool Press Unit. Sedangkan Dana ada nomor sendiri, dan itu di atas nama Lily Krismel, yaitu bendahara Cool kita. Nah, bagi yang ingin mentransfer persembahannya, kalian juga harus menggunakan kode unik, yaitu kode unik 1 pada digit terakhir. Nah, contohnya seperti yang di atas, yaitu 50.000 ada satunya di belakangnya. Transfer ini menggunakan kode unik ya pada pola terakhir digit terakhirnya, untuk kita tahu apakah itu ternyata coolers yang beberapa mentransferkan persembahannya dari kalian atau ke kita. Nah, oke, lanjut. Yang kedua ada apa? Itu news update kali ini. Nah, boleh Yosepin? Nah, selanjutnya dalam Cool News Update kita ada prayer box. Jadi kalau teman-teman ada yang mau didoain, mungkin pribadi teman-teman sendiri dalam pertemuan iman kalian, ataupun ada pergumulan dan kalian mau untuk didoakan, bisa kontak ke kontak person di bawah ini. Ada Kak Andreas, lainnya Andreas _ Wicaksono, dan lainnya Kak Deborah Hulu 07. Selanjutnya. Nah, thank you ya, Josephine. Nah, berikutnya kita ada doa persekutuan atau yang biasa kita sebut sebagai doper. Nah, doper ini biasanya kita laksanakan, karena lagi pandemik ini, kita laksanakan pada hari Sabtu pada jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Nah, bagi teman-teman yang ingin doa bersama kita, bisa langsung aja join di hari Sabtu ya, jam 4 sore. Itu kita bakal doa dan kita bakal sharing bareng tentang firman Tuhan. Nah, nanti kita bakal share kok link Google Meeting-nya. Jadi ditunggu saja untuk doper pada minggu ini. Oke, lanjut. Nah, Komsel. Nah, selanjutnya ada Komsel bagi teman-teman atau mungkin batch 2020 yang belum sempat join Komsel dan ingin join untuk Komsel, bisa ke kontak person di bawah ini. Ada nomornya dari anggota discipleship, ada nomor Kak Uli, sama ada lainnya Kak Heskia @Heskia Vita.
Next. Nah, Silakan Kak Patra. di sini ada, terima kasih ya Yosefin. Nah, di sini kita ada juga Cool Retreat 2020, yaitu 2020. Nah, siapa di sini yang udah daftar Cool Retreat? Udah siap belum buat ikut Cool Retreat tahun ini? Siap, Kak. Siap, mantap. Siap. Pastinya ya, mantap. Cool Retreat 2020 kali ini mungkin agak berbeda ya, karena dilaksanakan secara online, tapi kita semua berharap di Cool Retreat ini kita mendapatkan apa yang telah Tuhan sampaikan pada Cool Retreat pada tahun ini. Nah, Cool Retreat 2020 sendiri bakal diadakan pada November, dan bagi kalian yang belum sempat mendaftar, jangan berkecil hati, tetap tunggu saja nanti untuk event-event berikutnya selain Cool Retreat. It's okay, mungkin tahun depan nanti bisa. Nah, jadi Cool Retreat ini yang paling ditunggu sih tahun ini setelah Cool Christmas. Nah, oke. Berikutnya ada apa lagi, guys? Nah, kita ada Cool Store, guys. Nah, kalau kalian tahu, Cool itu sendiri mempunyai merchandise mereka. Nah, di situ kita juga punya new merchandise. Nah, di new merchandise itu mungkin ada segala mug, ada random case phone, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kalian ingin beberapa barang yang berkaitan tentang Cool, kalian bisa langsung aja cek di Cool Store. Atau bisa langsung follow aja IG-nya di Cool Store Press Unit, dan bisa di line di A209TPDWQ. Nah, kalian langsung bisa tanya-tanya aja mungkin barang-barang dari Cool itu ada apa aja, dan mungkin kalian ada berminat untuk membeli barang-barang merchandise dari Cool. Tapi saya sangat sarankan beli. Soalnya barang-barangnya bagus banget. Stoknya terbatas lagi. Nah, oke. Berikutnya ada apa? Nah, jadi, setiap minggu kita setelah melaksanakan pressure, kita ada evaluation form. Nah, evaluation formnya nanti bakal kita bagikan ke kalian. Bagikannya sekarang atau nanti pas udah mau nutup ini? Nanti Kak dibagi di grup masing-masing. Oke, nanti kita bagikan ya. Nah, jadi bagi kalian setelah mengikuti ini, udah mengikuti pressure, kalian langsung isi ya evaluation formnya. Mungkin kalian ada ngasih saran atau kritik di dalamnya, it's okay. Jadi isi aja ya, wajib buat kalian. Oke, terima kasih. Berikutnya ada apa? Nah, yang terakhir, seperti biasa, kami akan promosikan yaitu Cool Social Media. Nah, bagi kalian yang belum follow Instagram, segera follow deh. Di situ kita bakal banyak share-share tentang event-event Cool ya. Nah, kalau mau langsung aja follow di @coolpressionofficial. Dan sama seperti juga di Line, kita bakal nge-share tentang event-event Cool dan doa-doa lainnya. Kalian langsung add aja di @scb8539. Dan yang ketiga, kita punya Facebook juga di Cool Press Unit, langsung add friend juga. Dan yang terakhir, kita juga tidak kalah keren, kita mempunyai YouTube, yaitu langsung subscribe di Cool Press Unit Official. Itu kita bakal nge-share juga tentang ibadah pressure kita hari ini. Nanti kita bakal share lagi nanti ke YouTube. Jadi kalau bagi kalian yang terlewatkan ibadahnya, langsung cek aja nanti ke YouTube kita, yaitu di Cool Press Unit Official. Nah, oke, mungkin itu saja. Semoga jelas ya suara kakak ke kalian. Nah, oke. Nah, untuk sesi berikutnya kakak kasih untuk yang bertugas yaitu prayer, silakan. Shalom semua. Untuk menutup Friday service kita pada hari ini, yuk kita sama-sama lipat tangan kita tundukkan kepala kita mau datang ke hadirat Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa atas hari ini Tuhan, atas kasih setiamu Tuhan yang terus menyertai kami. Kami dapat beristirahat dengan baik. Tadi malam Bapa, kami dapat menjalani berbagai macam aktivitas kami Bapa pada hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan, berterima kasih Bapa. Bila pada hari ini kami dapat menjalani Friday service kami Bapa,
Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Berkati dan sertai biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi terang bagi jalan-jalan kami Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pembicara hari ini Tuhan. Pak Tama Tuhan, kiranya Allah berkati beliau Tuhan, Allah berkati pelayanannya, kehidupannya Bapak, Allah juga berkati keluarganya Bapak. Tuhan, kiranya berkat-Mu, rahmat-Mu tercurah di atas beliau Bapak. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pribadi lepas pribadi kami, masing-masing kami Bapak. Allah berkati perkuliahan kami, akademik kami, kesehatan kami, kehidupan kami Bapak. Kami serahkan semua pergumulan kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kuat-Mu Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Orang tua kami, adik kakak kami yang jauh maupun dekat Tuhan. Allah berkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka Bapa. Kiranya berkat-Mu juga Tuhan tercurah di atas mereka Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, scholars yang lain Bapa, mungkin belum bisa hadir Tuhan. Kiranya Bapa, Kau berkati dan sertai dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka Tuhan. Kiranya kehadiran-Mu Tuhan menemani mereka senantiasa Tuhan. Allah ketuk hatinya, Allah datangi Tuhan, pribadi lepas pribadi mereka Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan, tak lupa juga mendoakan untuk kampus kami, Presiden University Tuhan. Allah berkati setiap orang-orang yang mengurusnya Tuhan, dari mulai rektor, dosen, hingga mahasiswa-mahasiswanya Tuhan. Kiranya Presiden University kampus kami ini Tuhan, semakin hari semakin terfokus akan-Mu saja Tuhan, semakin hari semakin lebih berhikmat lagi Bapa. Biarlah kampus kami ini Tuhan menjadi kampus yang nantinya Tuhan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang takut akan-Mu, mahasiswa Bapa. Allah berkati dan sertai setiap pergumulan-pergumulannya Tuhan, kiranya kampus kami dapat menghadapinya dengan baik. Bapa, kami juga tak lupa untuk mendoakan negara kami Indonesia Tuhan. Bapa, di tengah-tengah apapun yang terjadi dalam negara kami Tuhan Indonesia, kami serahkan Tuhan ke dalam kuat tangan Bapa. Allah berkati setiap masyarakat-masyarakatnya, pemerintahan-pemerintahan dari tertinggi sampai terendah Bapa. Kiranya setiap Tuhan kiranya semuanya Tuhan itu keputusan yang terfokus hanya buat-Mu saja Tuhan, bukan buat mereka Bapa. Kiranya Bapa mengulik hati mereka, menjamah hati mereka Tuhan. Kiranya kami juga Tuhan sebagai masyarakat Indonesia juga Tuhan mendukung setiap apapun Tuhan yang Engkau berikan Tuhan. Kiranya Tuhan kami dapat hidup dengan damai Tuhan, bersama satu dengan yang lain Bapa. Allah hancurkan setiap tembok-tembok dari perbedaan Tuhan, biarlah kami saling bahu-membahu untuk saling mengasihi, menghormati Tuhan sama kami Bapa. Kami juga memanjatkan doa kami Tuhan untuk kondisi saat ini Tuhan, wabah virus COVID-19 Bapa. Kami serahkan dalam kuat tangan-Mu Bapa. Mungkin kami nggak bakal tahu Tuhan, kapan wabah ini, virus ini bakal berakhir, tapi kami percaya Tuhan, bahwa tangan-Mu bekerja luar biasa Tuhan, melalui para tenaga medis, dokter, perawat, para pemerintahan kami, aparat-aparat, dan teman-teman relawan yang terus membantu Tuhan. Kiranya Allah berkati dan sertai mereka satu persatu, kiranya Tuhan jamah Tuhan mereka Tuhan, dengan kasih-Mu Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin terinfeksi Tuhan, atau mungkin terkena dampaknya Tuhan, mereka harus kehilangan pekerjaan mereka. Tuhan, kami percaya mukjizat-Mu nyata terjadi Tuhan. Kiranya kesembuhan terjadi Tuhan di atas mereka. Kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan Tuhan kepada mereka Tuhan, yang mungkin sedang susah hati, atau mungkin sedang dalam pergumulan yang hebat Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan berada tepat di sebelah kami, Bapa, berada di hati kami, Bapa. Kiranya kami terus senantiasa merasakan kasih-Mu, Tuhan. Bapa, bila sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain, Bapa, Allah berkati dan sertai, biarlah setiap pekerjaan kami nantinya, Tuhan, kelas kami, atau tugas-tugas yang kami kerjakan, Tuhan, kiranya kami semakin hari semakin terfokus akan-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan setiap tugas-tugas dan kelas-kelas yang kami akan jalani nanti Bapa. Tuhan, kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat Tuhan, yang mendukakan hati-Mu Tuhan, yang menyakiti hati-Mu Tuhan, menyakiti hati saudara-saudara kami Tuhan. Kami mohon ampun Bapa, ampuni kami Tuhan. Kiranya kami hidup menjadi hidup yang baru lagi Tuhan. Kiranya kami hidup
menjadi garam dan terang dunia, Bapa. Pakai kehidupan kami, Tuhan, untuk menjadi berguna bagi sesama kami. Dan pakai hidup kami, Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, Tuhan, yang jauh dari sempurna. Bapa, kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. PR boleh makan buat sesi berikutnya. Saya serahkan kepada yang bertugas. Yes. Oke, thank you Andre atas doa yang telah diberikan. Nah, mari kita tutup ibadah kita pada hari ini dengan mari kita menyanyikan welcoming song. Ayo dibuka dulu kameranya, baru kita menari bersama. Kita akan menyanyikan salah satu lagu kebangsaanku, yaitu welcoming song. Tidak apa-apa jika kalian nggak bisa buka mic ya. Videonya gimana? Oh ya. Oke. Welcome, brothers and sisters. We are glad to see you. Now we are family. Hopefully we'll see you next week. Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you, so do I. Nggak rame. Welcome, brother and sister. We are glad to see you. Now we are family. Hopefully we'll. Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you, so do Oke, thank you semuanya. Happy Friday. Oh ya, seperti biasa ada foto-foto nggak? Ada foto session kan? Ada. Ada. Oke, jangan keluar dulu. Ayo kita foto. Ayo. Siapa yang kamera kalian, guys? Siapa yang tag ya? Oh ya, bagi kalian semua coolers, ayo buka kameranya yuk. Kita foto dulu. Aku yang tag ya. Oke, thank you Andre. Ayo yuk. Mana nih? Ayo buka kameranya yuk. Kalian. Gak usah pakai suara, yang paling okay. lebar. Muka-muka ganteng dan cantik-cantik kalian. Yuk, ayo. Mana kasih gayanya teman-teman? Yuk, yang paling absurd, paling keren. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ih, kok masih cemberut sih? Ayolah, senyum guys. Ayo, kasih senyuman paling manis kalian. Ya, yang belum on, di on kameranya. Yuk, 1, 2, 3. Yeay. Thank you semua. Thank you. Thank you semuanya. Oke, thank you. Happy Fridays guys.
Ya, Tuhan berkati. Jaga kesehatan kalian semua ya. Terima kasih ya Pak. Ya, Terima kasih. Tuhan berkati. Sama. God bless you semua. Dadah. Semuanya. God bless. God bless.